dia juga si pekerja ini bilang bahwa agak dilonggarkan lah, ya kan. Nah, tinggal lagi di mereka siap patuh dengan apa namanya protokol kesehatan itu dia siap. Nah, agar bisa beraktivitas lagi, bisa main orkes, bisa main band kan. Nah, inilah yang diharapkannya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Jumpa lagi bersama saya dengan Cak Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Cak Dadang di channel Dadang Aprianto dalam acara BBC Bincang-Bincang Cemerlang. Baiklah, pada pagi hari ini saya kedatangan tamu dari awak jurnalis yang setiap harinya melakukan liputan tentang kesenian yang ada di kota Palembang khususnya. Baiklah, kita sapa tamu saya pada pagi hari ini, Iwan Sapriawan. Bagaimana kabar hari ini? Panggil Pak, Bang, Kak, atau Bung? Iwan aja. Iwan aja ya. Gimana itu Iwan hari ini kabarnya? Hari ini ya cukup baik, tapi ya terkait dengan pandemi ya begitulah, kita jalanin aja rutinitas, tetap jaga jarak, pasang masker walaupun itu ya terserah, gitu kan. Yang penting menutupin ya tidak ada kelihatannya. Iya. Jadi ketika kita sebagai awak jurnalis nih, yang sering liputan di bidang kesenian, Ya. Gimana nih hari-hari ini untuk liputan dan juga pekerja seni sendiri? Gimana kabar kawan-kawan seni? Silakan. Jadi kemarin sekitar beberapa waktu yang lalu saya sempat mewawancarai pekerja seni. Iya. Dia aktivitasnya tentang seni musik. Jadi dari pemain orkes, pemain band, itu yang saya liput kemarin. Nah, jadi ada beberapa permasalahan di masa pandemi ini, bahwa pekerja seni ini sudah di masa pandemi ini tidak bisa beraktivitas. Itu yang memang perlu. Maka dari itu hasil wawancara kami ada aspirasi dari kawan-kawan kesenian itu agar memang perlu diperhatikan bagi yang terkait lah, pihak-pihak terkait, baik itu pemerintah dan yang lain-lainnya. Nah, karena memang kalau dia akan dimasukkan kategori orang miskin, ya orang seni ya tidak masuk kan. Karena memang kawan-kawan di pekerja seni ini ya dari penampilan parlente ya, tidak untuk kemungkinan rumahnya ya beton gedung, ada yang punya mobil dan alat band itu, alat orkes itu aja kita tahu harganya cukup mahal, jadi dia tidak termasuk ke masyarakat miskin. Nah, ini yang disampaikan ke pekerja seni ini dari pemain orkes, dia gitaris kan, dari gitaris itu ngomong bahwa untuk bantuan pemerintah dia tidak dapat karena seperti PKH itu kan, terus apa namanya bantuan beras itu sampai itu. Nah, ini juga yang diharapkan oleh kawan-kawan pekerja seni itu agar baik pemerintah ataupun pihak-pihak yang lain agar juga disentuh lah, misalnya gitu. Itu Pak. Jadi gini, biasanya kawan-kawan seni ini kan melakukan aktivitas nih. Contohnya tadi yang itu Iwan orkes, jenisnya musik lah ya, jenisnya musik entah itu band, entah itu orkes. Biasanya
ketika ini telah selesai Idul Fitri, itu banyak ini yang order, Iya, betul. yang order kan, Karena organ tunggal, OM, orkes Melayu, terus lagi band-band itu untuk tampil di acara-acara pesta, indoor maupun outdoor. Gimana ini untuk penghasilannya sendiri? Nah itulah makanya itu dari itu biasanya ada hajatan kan, namanya hajatan, namanya pernikahan, Iya, iya, sunatan, biasanya itu ramai kan. Nah dari situlah kalau kita lihat, kalau itu sih udah jelas dia nggak bisa manggung itu, makanya apa dia juga sih pekerja ini bilang bahwa agak dilonggarkan lah, ya kan. Nah, tinggal lagi di mereka siap patuh dengan apa namanya protokol kesehatan itu dia siap. Nah agar bisa beraktivitas lagi, bisa main orkes, bisa main band kan. Nah inilah yang diharapkannya. Dan kawan-kawan ini untuk biasanya ini supaya untuk nutupin income ya, pemasukan rutin harian, untuk kecukupan kebutuhan hariannya, ini ada usaha dikit biasanya. Ini Usaha ada kayak sampingan, ya? iya, usaha sampingannya. Biasanya ada rental band ya. Nah akibat dari COVID ini rental bandnya juga sepi juga. Sebagaimana kita ketahui, kami yang hasil kemarin saya wawancara itu pekerja seni yang tinggalnya di Kertapati. Iya. Nah kita ketahui bahwa masyarakat Kertapati ini tidak semua anak muda yang suka musik itu punya alat band. Iya. Jadi masih di Kertapati ini masih ada yang sistem rental lah, rental itu kan, ada sewa itu. Nah dari sinilah mereka bisa menghidupi kebutuhan hariannya itu. Nah akibat dari pandemi ini itulah makanya dia berkeluh kesah sama awak media kan, agar diperhatikan lah, apa dicarikan solusi lah, atau manggungnya via online tapi dibayar gitu kan, tidak jadi masalah kan. Yang penting mereka bisa menghidupi keluarganya gitu. Karena kawan-kawan pekerja seni ini bukan bujangan lagi, ada yang memang mata pencariannya di seni itu. Karena sampai tua dia mati hidup di orkes itu lah, main gitar terus gitu kan. Itu yang jadi ini perlu diperhatikan. Ini kan biasanya warga masyarakat Kota Palembang ini kan kalau dia ingin menyewa, baik itu organ tunggal, orkes Melayu, itu sudah ada DP biasanya. Gimana ini untuk menyikapi yang sudah masyarakat yang sudah coba untuk DP tadi kan? Kalau itu udah kemarin hasil nanti boleh Cak Dadang di apa nama di channel Cak Dadang Prianto BBC ini, bincang-bincang cemerlang ini bisa nanti ngangkat aktivisnya, apa nama pekerja seninya, pelaku seni itu nanti. Ini kan saya cuma menceritakan bahwa ini loh yang terjadi. Maka dari itu ya saya juga berharap kan mensupport kawan-kawan, jangan kawan-kawan dari pekerja seni ini jangan lemes, jangan apa namanya galau, jangan ini, tetap optimis bahwa kita tidak sendirian, bahwa kita tidak di komunitas seni aja, tapi kawan-kawan yang lain mungkin di praktisi yang lain, atau mungkin ada pemerintah nanti kan, mungkin pemerintah pasti ada ini, makanya gitu. Jadi jangan pesimis lah kan, jangan langsung ini, karena memang saya sendiri pun tanggapan saya bahwa seni ini memang perlu gitu. Kalau tidak ada pekerja seni ini mungkin hambar dunia ini kan, nggak ada musiknya hambar lah, ya kan. Kalau acara kawinan, kalau nggak ada orkes, nggak ada organ, nggak ada bandnya, ya kan nggak asik kan. Jadi kan itulah meramaikan dinamika dunia ini kan, kehidupan ini. Jadi satu lagi mungkin pertanyaan terakhir dari saya, apa sih sebenarnya yang ingin Kak Iwan simpulkan ketika telah mewawancarai pelaku-pelaku seni ini, ya kan, yang ingin disampaikan baik itu ke pelaku seninya sendiri ataupun ke pemerintah? Mungkin ada keluh kesah dari kawan-kawan pelaku seni ini yang sudah Iwan wawancarai pada waktu yang lalu, mungkin silakan. Jadi pendapat saya
saya bahwa pemerintah harus memang jeli untuk dalam seleksi mana yang harus didahulukan, mana yang memang belum penting gitu. Dan kita ketahui ya anggaran pemerintah untuk pandemi ini COVID-19 ini kan cukup lumayan ada untuk Kota Palembang, khususnya Kota Palembang Sumsel ini kan sudah cukup lumayan kan. Nah, maka dari itu kami juga tidak menyalahkan wali kota, tidak menyalahkan gubernur, bahwa yang bekerja yang di bawah ini, di lini bawah, baik itu di tingkat RT, kelurahan itu kan, artinya badan strukturnya itu yang harus memang benar-benar jeli. Ataupun kalau saya menyarankan, saya pribadi menyarankan bahwa harus memang dibentuklah tim survei, tim survei memang baik itu tim kecil atau tingkat kelurahan ada 2 orang atau lebih. Karena memang hasil wawancara saya inilah bahwa memang ini loh pekerja seni yang tidak tersentuh, pemain orkes kan, seorang gitaris, vokalis kan tidak tersentuh oleh bantuan pemerintah karena RT-nya ini memandang si pemain orkes ini cukup kaya karena rumahnya ya besar, beton kan, punya alat band yang kategori mahal kan, itu makanya tidak tersentuh oleh pihak RT ini. Nah, itu yang kami sampaikan untuk pihak-pihak terkait, pemerintah khususnya dan kawan-kawan di pekerja seni, jangan ngeluh, bersabar ya bersabar dulu lah, karena saya yakin pandemi ini akan berlalu tidak lama lagi lah, karena sudah kalau kita sudah jaga jarak, sudah pakai masker, sudah mengikuti protokol kesehatan, mudah-mudahan kita bisa beraktivitas lagi lah dengan yang seperti biasa. Semoga lah ya, iya, jadi normal kembali ya. Jadi masyarakat bisa jalani rutinitas, kehidupan sejahtera kan, itu kan, itu yang kami harapkan itu. Ya, terima kasih. Mungkin ini saja bincang-bincang saya dengan Iwan Sapri Bawan, Saeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iwan atas waktu dan ini kesempatannya. Yang terpenting terus pantangin channel DA Dadang Aprianto dalam acara BBC Bincang-Bincang Cemerlang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. I'm alone, I'm alright. It's so cold.